Berusaha menutupinya pun sudah tak bisa disembunyikan lagi. Semua sudah kecium di hidung masyarakat. Yang akhirnya Presiden Prabowo mengeluarkan warning keras terhadap institusi-institusi ini. Sekarang ini yang terbaru, Kapolri dan Jaksa Agung katanya tak ada masalah di antara mereka. Tetapi mata masyarakat, mata publik menilai kalau tengah terjadi perang besar di antara mereka. Bisa dikatakan ada perang bintang. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai, teman-teman. Kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Juga mau minta tanggapannya, mumpung dua petinggi baik itu dari kejaksaan dan juga kepolisian ini sedang bersama, artinya ini sekaligus pertemuan ini menjawab bahwa tidak ada perpecahan begitu ya antara jaksa dan polisi, itu satu. Yang kedua, artinya baik itu dari Kapolri dan juga Jaksa Agung ini sama-sama solid untuk kemudian membongkar kasus mega korupsi yang tiga itu yang menyeret nama ex Jampitsus. Terima kasih, Pak. Baik, yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Nah, sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Terima kasih. Ya, jadi ini sinergi kita sudah dilakukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Potret yang seperti ini, kalau menurut teman-teman, gimana pendapat kalian? Setelah sebelumnya bikin heboh, bikin geger atas pengungkapan kasus besar, apalagi melibatkan diduga Jampitsus, ada tuh duit yang begitu gede, yang ratusan miliar rupiah, dan ada batangan emas yang sampai puluhan kilogram. Nah, masyarakat menilai ada nih sesuatu yang terjadi. Di mana sebelumnya juga Kejagung menetapkan tersangka petinggi Polri. Meskipun ini pensiunan yang merupakan wakil kepala BGN, Pak Sony. Nah, sekarang disebutkan dengan pengungkapan dari Polri yang diduga Jampitsus itu merupakan aksi balas dendam atau saling bongkar-membongkar, atau istilah lain disebutkan sebagai perang bintang di antara Polri dan Kejagung. Nah, habis ini kita akan menonton ada pernyataan tegas dari Presiden Prabowo. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Bintangmu dari rakyat. Masalah bagi bangsa Indonesia, juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya.
birokrat introspeksi, kita semua introspeksi, pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya, pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saudara-saudara, kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja. Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi para koruptor sampai ke akar-akarnya memang tidak bisa diragukan lagi. Beliau berusaha keras menuntaskan masalah ini yang sudah mendarah daging kepada para pejabat, kepada para birokrat yang memang banyak oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan dan posisi mereka. Presiden Prabowo di kesempatan ini memberikan warning keras. Woi, hati-hati. Bintangmu dari rakyat. Apapun yang kamu pakai itu dari rakyat. Jampitsus timbun uang enemas, ngelesnya itu cuma titipan orang bos. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih, dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Ditambah lagi menjadi sorotan masyarakat ini, klarifikasi pembelaan diri dari Jampitsus soal penemuan-penemuan, baik itu uang tunai yang ada di brankas, yang ditemukan di beberapa tempat. Katanya punya orang, kemudian ada kegiatannya, tapi tidak disebutkan secara jelas. Jampitsus dari Kejagung. Ini posisi yang sangat strategis. Tentunya ini menyita perhatian publik, menyita perhatian masyarakat. Loh, kok bisa orang yang memberantas korupsi, yang menuntut orang-orang yang membuat kesalahan, malah terduga kuat melakukan kegiatan seperti ini, tindakan yang seperti ini.
diduga kuat korupsi. Waduh, ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan ini? Kejagung, jabatannya Jampitsus. Komen-komen di bawah pendapat kalian, teman-teman. Udah tau belum siapa yang paling dirugiin dari sikut-sikutan perkara kepolisian versus kejaksaan ini? Ya, kita, rakyat. Pertama, ketika banyak dari kita, aku masih mikir besok mau makan apa, bayar sekolah anak kayak gimana, cari kerja susah, bahkan isu PHK atau layoff lagi di mana-mana, kita malah nemu kabar soal kekayaan dan uang dalam jumlah fantastis yang ditemukan dalam lingkungan aparat penegak hukum kita. Jadi buat yang belum tahu, pendeknya polisi itu lagi nyelidikin kasus dugaan suap, korupsi, dan gratifikasi yang melibatkan PLN, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Jadi ada belasan tempat yang udah digeledah, bahkan di salah satu tempatnya itu polisi ngamanin 74 kg emas batangan. Juga uang tunai dari berbagai mata uang yang nilainya itu mencapai 476 miliar rupiah. Menarik juga dari konflik ini adalah gimana antar lembaga ini tuh ngelibatin aparatnya masing-masing. Tentunya ini aparat-aparat berpangkat rendah. Ini termasuk aparat TNI. Kita bisa lihat nih, TNI berjaga di rumah Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah yang juga diduga terlibat. Terus ada TNI juga yang datang ke Polda Metro. Nah di Mabes ini pasukan Brimob nampak ada yang jaga-jaga gitu. Ya intinya sih ini udah terang-terangan banget gitu ya. Kita lihat ada salah satu keterangan yang nyebut bahwa dalihnya adalah Perpres ini. Jadi kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya Perpres ini tuh nyebutnya adalah untuk jaksa yang lagi menangani perkara, bukan mengintervensi perkara yang diselidiki sama lembaga lain. Waduh, ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Kalau ada beberapa institusi, terkhusus ini dulu Polri dan Kejagung, kalau saling bongkar-membongkar, bukankah itu lebih baik, teman-teman, daripada saling melindungi, kan? Lebih baik mereka saling serang-menyerang, bongkar-membongkar kasus-kasus besar seperti ini, daripada saling melindungi, saling menutup-nutupi. Atau gimana kalau menurut pendapat kalian? Yang terjadi ini kan, yang dipertontonkan di masyarakat sekarang adalah mereka saling bongkar-membongkar, saling balas-membalas. Sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo, berulang kali dia menggaungkan bahwa akan menuntaskan praktik korupsi, koruptor, KKN yang terjadi di negara ini. Semoga saja misi, tujuan, visi misi, tujuan apapun agenda baik dari Presiden Prabowo dapat segera tercapai dan Indonesia bersih sebersih-bersihnya dari korupsi. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama mengenai Kejagung dan Polri yang kini benar-benar menyita perhatian publik. Lanjutkan diskusinya di kolom komentar yang ada di bawah.